bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang grammar, yaitu bahasa Inggris, yang mana judul kita adalah modal auxiliary verb. Nah, di sini modal verb English adalah kata yang ditempatkan sebelum main verb atau kata kerja utama, ya. Nah, fungsinya untuk mengekspresikan kemauan atau willingness, kebutuhan, necessity, kemampuan, ability. Nah, apa-apa yang termasuk di dalam modal verb? Pertama, can dan could. Pertama, untuk soal can ini artinya bisa atau kemampuan, yaitu menunjukkan kemampuan. Contoh, Robbie can sing very well. Robbie bisa bernyanyi dengan baik. Kemudian dua, untuk meminta izin atau polite request. Can I your pen for a moment? Bisakah saya meminjam penamu sebentar? Jadi dalam bentuk satu pertanyaan yang sopan. Ini kan sangat sopan ini. Kemudian dapat digunakan untuk memberikan saran atau make suggestion. Ini biasanya digunakan bentuk could, bukan can, ya. Jadi we could visit the zoo tomorrow morning. Kita bisa mengunjungi kebun binatang besok pagi. Nah, jadi ini salah satu, ya, can dan could. Nah, jadi dalam arti kata ada beberapa contoh ini bahwa can itu menunjukkan kemampuan, kemudian untuk meminta izin, kemudian juga dapat digunakan untuk memberikan satu saran ataupun juga pendapat, ya. Kemudian ada lagi will. Ada will yang mana mengartikan akan. Contoh dalam bentuk present. I will go to Bandung tomorrow. Saya akan pergi ke Bandung besok. Will juga bisa digunakan untuk bentuk permintaan yang sangat sopan. Contoh, will you carry that bag for me? Maukah kamu membawakan tas itu untuk saya? Atau boleh saja kita ngomong, will you open the door? Boleh saja. Jadi minta untuk supaya pintu ditutup, ya. Bisa saja kita gunakan will. Nah, kemudian ada di sini shall. Sama artinya dengan will tadi, akan. Contoh, ini dalam bentuk present. I shall go to Bali tomorrow. Saya akan pergi ke Bali besok. Atau bisa saja I go to school tomorrow morning. Boleh, ya, kita gunakan di dalam bentuk akan, ya, shall. Kemudian shall menawarkan bantuan. Contoh, shall I turn on the light? Haruskah saya menyalakan lampunya? Nyalakan lampunya. Jadi ada satu penawaran, haruskah saya nyalakan lampunya? Shall I turn on the light? Ya. Nah, sini ada should. Should ini bentuk pas daripada shall. Yaitu contoh ini, when he came to my house, I should go. When he came to my house, I should go. Berarti di sini ketika dia datang ke rumah saya harus pergi. Nah, jadi ada bentuk satu contoh seperti itu. Ada bentuk ketika dia datang ke rumah saya harus pergi. Ya, jadi arti pengertiannya ada satu hal yang bentuk-bentuk ini digunakan, ya. Oke, di situ ada must. Nah, must ini berarti harus.
Atau must ini berarti mesti. Contoh, you must go now. Artinya kamu harus pergi sekarang. Nah, jadi harus, ada kata harus ya. Jadi pengertiannya sesuatu yang mesti dilakukan. Kemudian must not menunjukkan satu larangan ya. Contoh, you must not atau you mustn't smoke in the class. Kamu tidak boleh merokok di kelas. Nah, kemudian selanjutnya adalah may. May ini mungkin ataupun bisa saja boleh ya. Contoh dalam bentuk permohonan izin. May I borrow your car? Nah, bisa dijawab yes you may. Ya, jadi di sini permohonan izin ini menggunakan may atau mungkin atau boleh. Dan juga bisa may ini untuk permohonan dan harapan. Contoh, may you both full happiness. Mudah-mudahan kalian berdua dilimpahi kebahagiaan. Jadi di sini ada permohonan dan juga ada harapan dan doa ya di situ ya. Jadi bisa digunakan may ya. Kemudian di situ ada should atau ought to. Ought to artinya seharusnya. Contohnya, example bisa disebut she ought to be here now. Jadi dia seharusnya ada di sini sekarang. Nah, jadi penggunaan daripada modal auxiliary verb ya. Oh ya, ini ada perubahan sedikit. Kurang T ya, nanti salah ya. Ought to seharusnya. Ya, jadi sini ada saya pisah. Di dalam bentuk modal present itu will artinya akan, shall akan, must harus, may mungkin ataupun boleh, should ought to ya. Ini kurang T, tidak apa-apa kita rubah ya. Ought to seharusnya. Kemudian ada can dapat. Nah, untuk modal untuk dalam bentuk past modalnya would akan. Ini dari will menjadi would. Kemudian should ini artinya dari shall menjadi should, sama artinya juga akan, tapi dalam bentuk past ya. Kemudian must harus atau bisa saja dia digunakan had to. Jadi bisa saja sama artinya ya, harus ya. Kemudian itu might itu artinya bentuk past dari may. Kemudian ada lagi can bentuk pastnya could, tapi sama artinya bisa ataupun dapat ya. Demikianlah mungkin tentang kegiatan daripada pembelajaran bahasa Inggris modal auxiliary verb Inggris kita yang terdiri dari can, could, will ya. Kemudian shall, kemudian ada should, ada juga would ya, ada juga must, ada juga mustn't atau must not ya, atau juga may, ada juga should, ada juga lanjutnya yaitu might ya. Jadi semuanya terbentuk di dalam modal auxiliary verb ya. Nah, silakan untuk di cover untuk sebagai bahan pembelajaran tentang modal auxiliary verb ya. Jadi teman-teman, arti modal verb ini saya ulang lagi, kata yang ditempatkan sebelum main verb. Jadi kata kerja utama, fungsinya untuk mengekspresikan kemauan atau willingness, atau juga bentuk kebutuhan necessity, ataupun bentuk ability atau kemampuan ya.
Demikianlah pertemuan kita di dalam belajar tentang bahasa Inggris, yaitu modal auxiliary verb. Kami berharap dukungan subscribe, like, share, dan komen. Ya, makasih ya atas pertemuan ini.